Oke, ya. Baik, kali ini kita akan bahas, kita kembali ngomongin, mencoba untuk mendalami kembali ilmu psikologi, ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah satu nama yang barangkali orang-orang tuh jarang familiar. Saya dan juga beberapa psikiater juga psikolog, eh, eh, rame-rame, bukan nyerang sih namanya, mengomentari sebuah Twitter yang kemudian dia sharing tentang istilah-istilah yang sulit diketahui dan istilah-istilahnya sulit dijelaskan dalam ilmu psikologi katanya. Nah, padahal istilah-istilahnya istilah-istilah palsu ya. Kalau ini beneran, kalau ini ada sebuah istilah yang penting banget di ilmu psikologi, tapi sayangnya jarang orang yang tahu tentang hal ini. Jarang orang yang kemudian ini tuh bukan satu kata atau satu hal yang banyak orang tahu. Padahal ini adalah istilah paling penting. Istilah ini kemudian membuat dua orang psikologi, sebenarnya dua apa tiga ya, tiga sebetulnya, mendapatkan Nobel di bidang ekonomi ya. Jadi kan sulit ya buat akademisi psikologi untuk memenangkan Nobel. Kenapa? Ya karena Nobel itu urusannya nggak ada psikologinya ya, kebanyakan di ekonomi, Nobel perdamaian gitu ya, fisika atau kimia gitu ya. Nah ini kalau ini baru ada kemudian beberapa orang yang akhirnya berhasil meraih gelar Nobel, tapi kemudian gelar Nobel ini didapatkan dari ekonomi ya, Nobel ekonomi. Nah, gara-garanya apa? Gara-gara istilah ini, teman-teman semua ya. Istilahnya adalah heuristik ya. Nah, heuristik ini temuan bagian penting, jadi sebuah kajian penting dalam ilmu psikologi, tapi memang bukan basic, bukan dasar dalam psikologi ya. Dia kemudian temuan yang akhirnya mendobrak paradigma persepsi tentang manusia. Jadi gini, kebanyakan manusia itu mikirnya, jadi sebelum adanya teori dan penjelasan soal heuristik, sebelum ada teori dan penjelasan soal heuristik, orang itu punya anggapan atau orang itu berpikir atau beranggapan bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Makhluk yang rasional karena manusia itu makhluk rasional, maka apa-apa yang disampaikan, apa-apa yang kemudian dia nyatakan adalah sesuatu yang rasional gitu ya. Sesuatu yang berdasarkan pilihan, merupakan hasil perkiraan yang logis, logika berpikir yang matang gitu. Katanya begitu. Nah, teorinya namanya rational choice theory. Ya, dan ini dipakai bukan di ilmu psikologi, tapi dipakainya di ilmu ekonomi. Namanya kok ini ya, pakai warna hitam aja kali ya. Rational choice theory. Jadi asumsi utamanya adalah bahwa manusia itu makhluk rasional. Orang yang kemudian mampu memilah-milah, memikirkan segala sesuatu dengan terencana, terperinci. Dan semua pilihannya pasti didasarkan pada pilihan yang rasional. Gitu. Dan ini yang mendasari fundamental ilmu ekonomi selama berabad-abad. Ya. Apalagi diformulasikan sama Adam Smith ya di tahun 1800-an, bahwa manusia itu makhluk rasional. Maka keputusan-keputusan ekonomi, keputusan-keputusan yang personal, bukan cuma ekonomi, kan oikosnomos itu kan artinya rumah tangga ya. Keputusan-keputusan personal manusia itu pasti rasional. Katanya gitu, pasti rasional. Didasarkan pada rasio. Pasti pilihan-pilihannya itu masuk akal. Nah, makanya bangunan ilmu ekonomi kemudian didasarkan pada ini nih, rational choice teori ini. Nah, sampai di satu masa, di satu titik kemudian di mana apa yang terjadi, teman-teman semua?
Nah, ini dia. Sampai satu tahap, yaitu di tahun 1950, ada orang psikologi, ya, kemudian yang bernama Herbert Simon, ya, memperkenalkan konsep yang namanya heuristik, ya, heuristik. Nah, ingat tadi ya, sebelumnya kan disampaikan bahwa asumsi dasar ekonomi itu mau nggak ada di sini semua nih. Anggapannya bahwa manusia itu makhluk yang rasional. Dengan akalnya beda dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, manusia itu bisa mengoptimalkan akalnya. Dan pasti makhluk berakal itu pasti akan mempergunakan akalnya untuk kemudian mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan berpikir. Gitu. Jadi manusia itu makhluk rasional. Nah, tapi ketika kemudian di tahun 1950, si Simon ini kemudian memperkenalkan konsep yang namanya heuristik tadi, ya. Nah, dia bilang kayak gini nih, ya. Sementara banyak orang yang berpikir bahwa dia itu mengambil keputusan itu pakai rational choice, ya. Ternyata penilaian manusia itu sangat terbatas, ya. Sangat terbatas. Ada cognitive limitation namanya. Jadi gini, purely rational decision itu tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena kemudian ya semua hal-hal itu akan berat, akan kesulitan. Kenapa? Karena kita akan sulit untuk melihat the benefits of every alternative. Kalau manusia memang betul-betul bisa punya kemampuan rational choice, harusnya outputnya adalah dia bisa nyari benefit of every alternative. Tapi kata Herbert Simon bilang, ternyata manusia nggak bisa kayak gitu. Jadi walaupun manusia itu akalnya canggih, otaknya dipenuhi atau terdapat triliunan gigabyte dalam bentuk RAM ataupun ROM dan storage, tetap ternyata ketika urusannya berpikir, ya, dalam urusan berpikir, dalam urusan mengambil keputusan, apalagi keputusan-keputusannya merupakan keputusan-keputusan hidupnya, ternyata manusia tuh nggak secanggih itu, gitu ya. Nah, orang-orang nggak percaya nih sama si Herbert Simon ini. Ya, jadi di tahun 50-an ketika pertama kali konsep ini dikenalkan, orang-orang itu nggak pada percaya sama si Simon, gitu. Sebelum ada pembuktian empiris bahwa manusia itu sebetulnya makhluk yang tidak rasional. Ya, jadi kan kebayang ada sebuah ilmu, ilmu itu mendasarkan pada satu postulat, satu kalimat utama. Jadi ada sebuah ilmu nih teman-teman, bayangkan ya, ada sebuah ilmu atau jangan ilmu lah, katakanlah ada sebuah ajaran atau kepercayaan yang dasarnya itu satu kalimat, satu hal. Dan ternyata dibuktikan bahwa hal itu salah. Gimana? Bete enggak? Bete banget kan? Makanya. Nah, ketika si Herbert Simon itu menyatakan hal itu, orang-orang ekonomi nggak terima. Orang-orang ekonomi nggak habis pikir. Masa iya dasar fundamental rumusan ilmu yang kita bangun dari itu ya, rational choice theory, bahwa manusia itu sebetulnya rasional. Nggak masuk akal kalau ternyata tiba-tiba manusia itu ternyata dibuktikan tidak seperti itu. Nah, ternyata heuristik ini kemudian, jadi Herbert Simon ini nggak tahun 50 dapat Nobelnya. Kemudian terus harus diiterasi, dibuktikan, dia harus ikut conference A, ikut conference B, ya di debat, terus diuji, terus-terusan kayak sidang skripsi, sidang disertasi gitu ya. Terus-terusan nguji untuk membuktiin bahwa manusia itu sebetulnya tidak rasional. Manusia itu punya cognitive limitation, ya. Jadi kalau kata si Simon, kalau manusia memang betul-betul punya rational choice, maka dia akan selalu bisa nyari possible benefit of every alternative. Jadi contohnya gini, kalau teman-teman ditanya sama orang lain, kamu udah mikirin itu matang-matang belum?
Kamu udah mikirin benar-benar nggak tentang hal itu? Terus kita bilang, iya. Oke, kalau kita udah mikirin benar-benar, salah satu cirinya, salah satu outputnya adalah apa aja memang alternatifnya. Nah, kalau orang itu nggak bisa bilang apa aja alternatifnya, maka dia lagi nggak berpikir rasional. Contoh, eh, aku kepengen banget sepatu yang namanya sepatu, misalkan di antara banyak Nike, aku pengen misalkan apa ya, Nike KD 15, misalkan. Kenapa harus Nike KD 15? Kenapa pilihannya itu? Karena sudah aku bandingkan dengan Nike LeBron, dengan Nike Kyrie, misalkan ya, dengan Air Jordan, dengan Adidas Dame Lillard, dan itu baru berpikir rasional. Kenapa? Karena dia kemudian punya alternatif lain. Di antara berbagai alternatif, dia pilih satu. Gitu. Itu ada kemungkinan masih rasional. Tapi ternyata gini, setiap orang ternyata nggak bisa nyari possible benefit of every alternative. Jadi bukan hanya nyari tahu apa aja pembanding, tapi kemudian kenapa masing-masing pilihan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi mengetahui apakah di masing-masing pilihan itu ada kelebihannya apa enggak. Gitu kira-kira. Nah, makanya gara-gara temuan ini, ilmu ekonomi, teman-teman semua, itu dirombak habis-habisan. Jadi abad ke-20 adalah abad di mana ilmu ekonomi itu dibantai habis-habisan sama 3 orang dari psikologi. Ya, namanya Herbert Simon, nanti kita akan ketemu Tversky dan juga Kahneman. Ya, orang-orang inilah yang kemudian menjadikan ilmu ekonomi itu lebih hidup. Ya. Apalagi cara mereka membuktikan luar biasa ya. Cara mereka membuktikan teorinya, teoremanya itu luar biasa karena bukan cuma nunjukin lewat teori aja, lewat asumsi, tapi mereka menunjukkannya lewat eksperimen-eksperimen dan bagus ya. Mungkin Kahneman, mungkin teman-teman pernah buka bukunya ya, judulnya Thinking Fast and Slow. Ada nggak ya? Oh, di lemari satu lagi. Ya, nah apa sih sebetulnya heuristik? Ya, apa sih sebetulnya heuristik itu? Nah, yang ini nih, heuristik itu adalah general cognitive frameworks, ya, kerangka kognitifnya manusia yang sehari-harinya, yang seringnya mencari cara tercepat untuk mencapai sebuah solusi, ya. Gitu. Jadi gini teman-teman ceritanya. Ilmu kognitif ya. Jadi kenapa bilangnya kognitif bukan berpikir? Karena kognitif itu sifatnya lebih universal, lebih besar, lebih luas. Kognitif itu mencakup input apa yang masuk. Misalkan informasi ya. Informasi, terus juga sensasi ya. Sensasi, ada juga persepsi. Itu dari inputnya. Bukan cuma input, tapi kemudian nanti prosesnya. Cara memprosesnya juga. Ya. Di cara memprosesnya biasanya ada apa aja? Wah, banyak ya. Di proses itu bisa jadi misalkan kategorisasi, sintesa, analisa gitu ya. Kategorisasi, sintesa, analisa gitu ya. Banyak banget prosesnya di sini tuh. Juga ada output. Outputnya adalah berupa apa? Problem solving, solution, decision making, dan lain-lain. Jadi proses kognitifnya tuh panjang dan banyak banget ya. Kalau teman-teman, jadi salah satu jurnal yang paling banyak dikutip, paling banyak dibaca sama para akademisi psikologi adalah Journal of Cognition. Saking jelimetnya kerja otak manusia. Jadi otak kita tuh tidak pernah habis, dan sampai sekarang tuh ada beberapa tokoh yang bilang, beberapa ilmuwan bilang kayak gini, kalau kita bisa ngukur seberapa pesat perkembangan penelitian dan pengetahuan manusia terkait kinerja otak, kalau di persen katanya dari skala 0 sampai 100, kita tuh masih belum di angka 3%-nya. Jadi masih banyak hal yang perlu diulik. Saking cognitive frameworks itu
luar biasa jelimet banget ya. Nah, yang teman-teman punyai sekarang di depan teman-teman kayak laptop, gadget, itu hanya bagian kecil dari fungsi-fungsi kognitif manusia yang dipindahkan ke gadget. Jadi kita bisa nyimpen file, kemudian buka browser, searching, melakukan analisa, buka aplikasi game, permainan, gamification, dan lain-lain, itu semua adalah fungsi-fungsi otak sebetulnya. Fungsi-fungsi kognitif yang selama ini diketahui sama manusia, yang katanya baru 3% aja. Dari masih banyak potensi cognition itu sampai 100% itu masih jauh katanya. Nah, di antara kebanyakan ya input, proses, output di cognitive frameworks, heuristik itu hadir ya. Heuristik itu hadir. Apa itu heuristik? Jadi ternyata kayak gini teman-teman. Heuristik itu framework kognitif yang pokoknya mah gitu, pakai pokoknya nih. Pokoknya mah nyari solusi yang paling cepat atas segala sesuatu. Ya, jadi gini, saking pinternya otak kita, saking pahamnya otak kita, bahwa informasi dan kinerja otak ini sangat kompleks dan jelimet, maka dia kemudian mencari cara untuk nyari cara tercepat untuk memikirkan sesuatu. Ya, jadi ternyata otak kita punya cara tercepat untuk mikirin sesuatu. Nah, itulah yang disebut dengan heuristik ya. Nah, seringkali di psikologi heuristik itu sama dengan mental shortcut. Jalan pintasnya mental kita adalah heuristik. Nah, ini mesti kita waspadai teman-teman. Kenapa? Karena ternyata pertemuan atau fakta bahwa kita punya heuristik di dalam diri kita itu betul-betul menggoncang dunia sebetulnya ya, terutama dunia ekonomi ya, ilmu ekonomi, dan juga ngaruh banget ke bagaimana cara kita menjelaskan perilaku kita sehari-hari nih teman-teman gitu ya. Jadi ternyata otak kita itu memang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada segumpal darah yang jika segumpal darah itu baik, maka baiklah perangainya, perilakunya. Tapi ada segumpal darah yang kalau segumpal itu buruk, maka buruk pula perangainya ya. Hadis Rasulullahnya seperti itu. Nah, tapi ternyata saking keren, istimewa, sempurnanya, bahkan mereka tuh bikin shortcut gitu. Jadi gini teman-teman ya, contoh lain misalkan ya, apalagi para pengguna Windows ya, atau di MacBook juga sama ya. Kalau kita pengen cepat mengakses sesuatu di laptop kita, maka kita simpan, kita simpan shortcut aplikasinya di mana? Kita simpan shortcut aplikasinya di desktop. Supaya ketika kita nyalain laptop, si aplikasi itu udah terpampang nyata, tinggal kita klik, dia ada di luar. Di mana di luar tuh? Di desktop. Padahal tempat sebenarnya dari file itu adalah di mana? Kita harus masuk ke Explorer, masuk ke user masuk ke drive C, di drive C ada program file, di program file baru ada aplikasi itu, kan gitu ya. Sebetulnya kan ada proses panjang itu. Tapi kita bisa kemudian bikin cognitive framework dengan nyimpen shortcut-nya. Nah, jadi secara sederhana, heuristik adalah mental shortcut. Begitu. Sampai sejauh ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dikomentari, boleh langsung raise hand atau drop pertanyaannya di kolom komentar. Sampai sejauh ini pahamkah? Saya coba cek dulu ya. Ini jangan-jangan pusing. Kalau sudah paham, nah seperti Dian boleh acungkan reaction jempolnya. Ada nggak ini ya? Ada ya, insya Allah ya. Oke ya, mantap ya. Jadi heuristik itu mental shortcut teman-teman. Nah, oke, makasih ya, thank you. Mental shortcut ini gini, karena mental shortcut teman-teman, heuristik ini tadinya kan cuma mau nunjukin. Jadi gini,
Heuristik ini tadinya cuman mau nunjukin, jadi ada orang psikologi yang mau nunjukin ke orang ekonomi bahwa, woi, salah woi, manusia itu bukan makhluk rasional, manusia itu makhluk irasional. Artinya apa makhluk irasional? Dia kalau ngambil keputusan, nggak pernah ada rasional-rasionalnya, pasti selalu subjektif gitu. Makanya kalau mau neliti dan mengkaji perilaku manusia, mestinya dasarnya jangan rational choice theory gitu, tapi apa? Dasarnya heuristik. Nah, jadinya kemudian kalau ngukur-ngukur perilaku manusia, jadi malah guru saya di UI sempat bilang kayak gini, tahu nggak katanya, ilmu yang lebih sebuah cabang ilmu atau sebuah ilmu yang lebih bisa menjelaskan perilaku dibanding psikologi adalah ilmu apa? Ilmu ekonomi. Gitu. Katanya jadi gini, sejak munculnya konsep heuristik dan fundamen dasar ilmu ekonomi itu lewat heuristik dan gugurnya rational choice theory, orang ekonomi kemudian lebih serius dan berbondong-bondong ngapain? Mempelajari perilaku manusia dengan lebih detail. Makanya sejak tahun 50-an ke sini, 1950-an ke sini, ilmu yang kemudian digandrungi adalah ilmu probabilitas dan juga game teori. Ya, kalau teman-teman tahu game teori ya, yang diciptakan oleh John Nash sampai ada filmnya A Beautiful Mind ya, itu keren banget ya. Mau nunjukin bahwa karena perilaku manusia itu based on interest, based on irrationality, maka kita hanya bisa mengukur perilaku lewat probability. Kalau dulu awalnya mengukur perilaku manusia itu pokoknya pilihan terbaik pasti diambil sama manusia rasional. Ternyata enggak ya. Nah, kapan-kapan kita ngomongin game teori dan probability ya. Saya sempat sangat ahli di bidang itu ya. Sampai beberapa perusahaan juga ngukur probabilitas persaingan bisnis ya, probabilitas itu. Jadi di game teori itu kita kemudian bisa, wah luar biasa ya, bisa ngukur peluang terjadinya sesuatu dengan detail dan bisa menebak perilaku manusia juga dengan detail ya, gitu. Dan ini juga dipakai di ilmu psikologi forensik ya untuk menebak soal lalu lintas, kecelakaan. Jadi ternyata yang malah lebih bisa menjelaskan perilaku manusia kata guru saya itu di ilmu-ilmu dewasa ini bukan psikologi. Ilmu apa? Ilmu ekonomi. Jadi kita tuh katanya harus lebih belajar sama cara orang ekonomi memandang manusia. Karena mereka biasanya lebih tepat. Sementara orang psikologi katanya makin klinik, makin gak masuk akal, makin masuk ke ranah-ranah spiritual. Pengukurannya juga katanya bukan ke perilaku ya, tapi dari apa sidik jari kemudian dari alat-alat tes kepribadian ngegambar kayak nulis, mana perilaku aslinya gitu ya, kritiknya seperti itu. Nah, ini yang bikin seru ya heuristik gitu ya. Nah, yang bikin lebih seru lagi, tadinya niat awalnya heuristik ini hanya dimaksudkan untuk nunjukin bahwa manusia tidak rasional. Sekarang kelanjutannya adalah malah ternyata lewat heuristik ini kita bisa tahu kekhasan cognitive framework seseorang. Jadi, teman-teman, kita bisa tahu kekhasan cara berpikirnya seseorang kalau tahu heuristik. Nah, betul Darin ya, Darin betul nih. Kayak beli barang, marketing gitu. Jadi gini, bukan cuma beli barang, tapi malah kita tuh bisa tahu perilaku orang dari pilihan yang dia klik. Ah, gitu teman-teman. Ya, bahkan kita kemudian, jadi gini, kita kemudian bahkan bisa nebak kepribadiannya dari apa yang dia klik. Kalau kita pengen tahu, jadi gini, bahkan sekarang sudah mulai muncul ya, kemudian cara-cara seleksi pegawai, rekrutmen pegawai, atau memetakan kepribadian dengan minta izin untuk diperbolehkan melihat halaman search Instagramnya seseorang. Jadi gini, kalau kita pengen kenal seseorang, yuk kita klik halaman search di Instagramnya, kira-kira yang muncul foto-foto atau video postingan isu tentang apa. Karena ternyata itulah kegemarannya, itulah framework berpikirnya. Ya. Jadi kalau istri saya ngelihat
search Instagram saya, pasti isinya adalah basket, sepatu basket, quotes-quotes tentang PhD, penelitian, quote-quote Islami, postingan-postingan Ustadz gitu ya. Kalau saya kemudian ngelihat search-nya istri, foto-fotonya cewek-cewek semua, ngomongin gamis ya, foto-foto gamis, kerudung, terus buku-buku anak, terus juga kalau istri aku tuh lagi seneng buka-buka akun-akun yang ngomongin soal pengolahan sampah, isu-isu lingkungan, ternyata beda. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi mental shortcut orang beda-beda. Nah, atau kalau simpelnya sih kayak gini teman-teman. Shortcut yang disimpan di desktop laptopnya teman-teman pasti beda. Buat orang-orang yang suka main game, maka di desktopnya pasti ada game. Ya, misalkan buat yang cowok-cowok suka main Football Manager, pasti di desktopnya itu ada Football Manager. Buat orang yang suka ngedit video, pasti ada Adobe ya, aplikasi-aplikasi buat apa? Buat edit video. Orang-orang yang suka edit foto, misalkan, atau edit gambar, pasti ada kayak gitu. Jadi aplikasi yang muncul di shortcut itu nunjukin workflow kita, atau nunjukin cognitive framework kita. Nah, dari situ kita bisa tahu ternyata, kayak gini ya cognitive framework aku, gitu. Makanya lihat lagi sekarang ya, laman search ya. Jadi, nanti kita masuk ke situ ya, algoritma dan lain-lain. Nah, dasarnya dari mana? Kok mekanismenya bisa kayak gitu? Nah, jadi tadi ya, cognitive frameworks yang kemudian nyari cara tercepat untuk dapetin solusi. Heuristik itu. Atau mental shortcut yang tujuannya nyari cara tercepat untuk dapetin solusi. Nah, makanya pendapat Daniel Kahneman nih ya, yang kemudian dapat Nobel di tahun 2001, Nobel Ekonomi, dia bilang kayak gini, di dalam kepala manusia ada 2 operating system. Kalau teman-teman baca bukunya Thinking Fast and Slow-nya Daniel Kahneman, teman-teman akan dapat nih, ada 2 sistem berpikir. System of thinking. Ada sistem 1 sama sistem 2. Ya. Yang instinktif atau yang slower, deliberatif. Jadi instinktif versus deliberatif ya, istilahnya slower, tapi kalau bahasa ilmiahnya namanya deliberatif ya. Jadi ternyata kita tuh di dalam kepala kita punya 2 operating system teman-teman, kalau kata Daniel Kahneman, yaitu sistem yang instinktif, yang cepat, dan juga sistem yang operating system yang slower. Sekarang tuh operating systemnya apa ya? Kalau teman-teman pakai Windows ya OS-nya. Kalau operating sistemnya pakai Mac, sekarang lagi pakai Mac apa ya yang terbaru ya? Baru ada tuh operating system yang baru. Saya lupa tuh namanya apa ya. Operating system tuh kalau Windows pakai Windows 11 misalkan ya. Apakah teman-teman yang pakai Windows udah pakai operating system Windows 11 atau masih pakai Windows 10? Nah, itu beda operating systemnya. Dan satu operating system tuh tidak bisa berjalan bareng-bareng. Ya. Walaupun waktu di laptop Mac saya bisa punya 2 operating system, tapi dia nggak bisa bekerja bersamaan. Jadi kalau saya mau nganalisis data dengan data yang Windows, ya saya pakai operating system Windows, gitu. Karena saya harus ngoding kan, ngodingnya harus pakai operating system Windows. Tapi kalau ngerjain aktivitas harian, saya pakainya aplikasi OS lagi, operating systemnya, gitu ya. Nah, itu bolak-balik. Nah, ternyata di manusia pun kalau kata Daniel Kahneman kayak gitu, teman-teman. Ada sistem berpikir yang sistem 1 yang instinktif, dan sistem 2 yang deliberatif. Ciri dari sistem berpikir yang instinktif itu ini nih, cepat, otomatis, nggak bisa dikendalikan, nggak ada usahanya, tidak sadar, dan juga pasti emosional. Itu ya. Beda kalau yang deliberatif atau slower, dia rasional, dia sadar, ada dalam kendali, selalu kompleks, ya, nggak pasti ngejelimet, penuh logika berpikir, dan yang pasti apa? Effortful, capek teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami nggak suatu keadaan atau pernah nggak mengalami ketika teman-teman tuh mikir, ternyata berpikir itu jauh lebih capek dibanding nggak mikir ya. Kerjaan-kerjaan yang duduk dan berpikir itu menghabiskan lebih banyak oksigen
lebih banyak energi. Di beberapa jurnal, di Sports Illustrated, Sports Psychology, di jurnal Cognition, banyak yang nunjukin rata-rata di effect size yang sama. Jadi gini, kalau kita bekerja, kerjanya itu mikir, dia ternyata bisa 43 kali lipat lebih capek dan melelahkan daripada kerja fisik. Ya, dan membutuhkan kurang lebih sekitar 30 kali energi dibanding orang yang melakukan aktivitas fisik biasa. Artinya makannya bisa jadi 30 kali lipat lebih banyak. Jadi ternyata kalau kebanyakan mikir bikin kita lebih mudah lapar, lebih mudah, kalau istilah Sundanya itu lebih engap gitu ya. Itu nafas jadi tersengal-sengal kalau mikir. Jadi berpikir yang mana? Berpikir yang sistem 2 dong. Sistem 1 mah bablas aja karena semuanya terjadi automatically ya, otomatis ya. Begitu teman-teman ya, sistem 1 dan juga sistem 2. Nah, heuristik itu yang mana? Heuristik itu yang mana gitu. Heuristik itu, nah dari hasil pembagian ini, heuristik itu kira-kira yang mana? Jawabannya yang ini dong, yang pertama. Ya, manusia itu atau saya kasih contoh aja gini ya. Tolong hitung 27 dikali 48. Jawabannya apa? Kalau jawabannya adalah banyak, atau langsung muncul di kepala ngeluh, itu tuh sistem 1 ngambil alih, gitu. Pokoknya banyak. Pokoknya banyak lah, gitu. Tapi kalau kemudian kita perlahan-lahan, oke, 8 dikali 7, 5, 6. Nah, itu diajak ke sini nih, Siapa yang mau diajak mikir capek kayak gini? Susah ya. Makanya manusia itu pilihannya 2. Apakah dia pilih sistem 2 atau dia pilih sistem 1? Nah, kalau kata Daniel Kahneman, langsung ada yang nyari. Itu buka kalkulator nggak ya? Mbak Asti sama Mas Afik, buka kalkulator apa ngitung sendiri? Mbak Asti, ngitung dong. Mantap. Berarti sudah terbiasa melakukan deliberative thinking, Mbak Asti ya. Luar biasa ya. Kalah cepat ya. Kalau aku nggak bisa gitu ya. Aku tadi kayak lambat tadi. 7 kali 8. Rudet ya. Nah, orang-orang kayak Mbak Asti dan Mas Afik ini kan, berarti deliberative thinkingnya bagus. Tapi gini, kebanyakan orang, atau bahkan gini, saking seringnya melakukan, maka proses menghitungan yang ini tuh jadinya instingtif. Nah, gitu. Jadi kita intinya punya 2 sistem berpikir. Pilihannya sistem 1 atau sistem 2. Ya. Kalau sering orang-orang yang, nah gini nih, orang-orang yang spesialis, orang-orang yang mendalami sesuatu, mereka sedang mengerjakan proses-proses sistem 2 supaya masuk ke sistem 1 gitu loh, teman-teman ya. Karena kerjaanku ngitung, maka aku menjadikan sistem 2 ku ngitung ini aku masukkan jadi sistem 1. Jadi secara instingtif kalau ada angka-angka itu jadi ngitung. Buat saya untuk memetakan kepribadian, memetakan masalah ketika konseling, itu prosesnya jadi instingtif. Makanya orang jadi pada aneh. Terus kalau teman-teman nyimak di Instagramnya Hey Academy, masih ada rekaman-rekaman IG Live yang saya main chunking talk sama teman-teman alumni APIK ya. Itu saya pakai deliberative thinking, tapi sudah saya latih, dia masuknya jadi otomatis. Jadi saya otomatis bisa tahu dan nebak apa yang lagi dipikirkan dan dirasakan seseorang ya. Contohnya, coba aja lihat rekaman saya ngobrol sama Mas Tanto ya. Mas Tanto sampai ketawa-ketawa waktu itu ya pas ditebak, ternyata benar semua ya. Nah, itu juga kayak gitu. Tapi tetap pilihannya hanya bisa salah satu yang bermain di dalam pikiran kita. Apakah itu sistem 1 atau sistem 2? Sistem 1 mah sebetulnya tidak ubahnya kita seperti hewan atau binatang ya, yang merespon cepat-cepat. Pokoknya mah, lagi malas mikir, banyak gitu ya. Kalau sistem 2, ya memang proses-proses berpayah, proses-proses latihan, proses-proses belajar ada di sistem 2. Begitu teman-teman. Nah, heuristik ada di mana kemudian posisinya? Di everyday decision kita,
kata berbagai penelitian, kemudian kita selalu menggunakan heuristik dalam keseharian kita. Kenapa? Karena kita butuh sesuatu itu lebih cepat dan tidak disadari, otomatis terjadi dan error prone. Ya, error prone itu apa? Mudah untuk masuk ke dalam rentan errornya, gitu. Sementara complex decision making jarang kita lakukan karena lambat. Untuk terutama ini nih ya, effortful ya, capek banget, asli capek walaupun hasilnya lebih reliable, gitu ya. Gitu ya. Terus kalaupun ada pertanyaan, apakah beda nih Kang antara laki-laki dan perempuan? Sama aja. Yang beda itu objeknya, ya. Ketika saya nganter istri saya beli baju, kalau buat saya sih yang penting warna udah pas. Memang aku belum punya warna itu dan memang lagi butuh warna itu, ukurannya udah pas, modelnya udah aman. Nah, kalau buat istri, kalau lagi belanja baju, itu harus semua alternatif pilihan harus dilihat dan dipegang dulu. Gitu. Itulah yang membuat kenapa malas dan capek nemenin istri belanja bagi para bapak-bapak, karena barangkali objeknya beda. Tapi buat saya ketika lagi milih sepatu basket gitu ya, atau milih hal-hal yang saya sukai, misalkan software, alat ukur, terus juga lagi milih apa ya, misalkan mau beli handphone lah, atau beli gadget yang ada hubungannya sama perkameraan, saya pasti detail gitu ya, wah luar biasa. Apalagi, atau kalau milih, atau banyak hal ya, ternyata sama aja, nggak ada bedanya laki-laki sama perempuan, beda di objeknya aja, gitu ya. Sama-sama, dan jarang orang yang mau di complex decision, kecuali memang menyukai hal itu. Misalkan, aku pengen ganti handphone, riset dulu, kira-kira handphone di budget 5-10 juta, apa aja yang bagus ya? Oke, variabelnya apa aja ya? Apa? Recording in progress. Gitu, ya. Jadi, itu yang kemudian jadi titik di mana ternyata kita tuh ya gitu butuh banget untuk bisa betul-betul kita butuh untuk betul-betul tahu kita ini kesehariannya itu ada dalam proses apa. Nah, karena ngaruh nih, apapun yang kemudian kita hasilkan dalam cognitive framework kita sehari-hari memang dituntut untuk nyari solusi yang paling cepat. Tapi harus hati-hati, kita selalu error prone, gitu teman-teman ya. Nah, teori heuristik ini mau nunjukin dan ngajak kita untuk sadar, hey manusia, gitu ya, kira-kira kurang lebih heuristik itu bilang ini, hey manusia, kita itu makhluk sok tahu, sok jago, dan jarang mau untuk berpikir lebih deliberatif, gitu. Ya, makanya dalam keputusan-keputusan tertentu ya kita nyarinya shortcut aja atau pakai heuristik tadi. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, kita lanjut dulu ya. Kira-kira jenis-jenis heuristik ada apa aja? Ya, kurang lebih jenis heuristik itu ada 4, teman-teman. Ya. 4 itu apa aja? Yang pertama yang disebut dengan availability heuristik. Ya. Jadi kalau kita kemudian pakai framework kognitif yang cepat-cepat atau pakai heuristik, pakai mental shortcut, kira-kira 4 jenis ini apa aja? Yang pertama yang disebut dengan availability heuristik. Apa itu availability heuristik? Ya adanya cuman itu, ya taunya cuman itu. Makanya yang terpikirkan pertama kali ketika ditanya ya cuman itu ya. Contoh misalkan ya contoh. Kira-kira menurut teman-teman boleh tuliskan di kolom chat ya sekarang ya. Siapa tokoh psikologi yang teman-teman kenal? Silahkan tuliskan di kolom chat. Siapa tokoh di bidang psikologi, akademisi psikologi yang teman-teman ketahui. Silahkan tulis secepat-cepatnya di kolom chat. Kang Zen ya.
Kata Iru bilang Kang Zen ya. Pavlov, Sigmund Freud ya. Kang Zen tuh kan Freud. Kang Zen. Tuh kan bener kan? Rosah. Kata A ini ada Rosah. Oke, siapa lagi? Albert Bandura. Oke. Adler itu bukan Albert ya, Alfred ya. Adler, Erikson kata Kak Yuli ya. Betul. Nah, ketika diminta cepat-cepat, itulah yang available di dalam pikiran kita. Ya memang adanya cuma itu. Taunya atau ingatnya ya cuma itu. Padahal tokoh psikologi kan banyak banget. Kalau mau rasional, mestinya semua possible alternatif muncul. Kenapa yang dituliskan Kang Zen? Karena tahunya cuman itu, adanya cuman itu, ingatnya juga cuman itu, gitu ya. Atau kalau misalkan ini masih belum related sama teman-teman, saya kasih contoh lain gini. Kalau teman-teman diajak ngedate nih ya sama suami atau sama istrinya, atau lagi ngedate nih, terus ditanya mau makan apa malam-malam, pasti pilihannya tuh ke tempat makan yang memang sudah pernah ditemui, atau pengen makan di tempat yang lagi hits. Makan di situ lagi ya. Kenapa? Karena availability heuristic. Kenapa? Adanya cuman itu, taunya dan ingatnya cuman itu. Makanya saya sempat kan di psikologi Unjani itu ada ujian kompre namanya. Ujian kompre itu kita akan tanyakan, kita akan uji pengetahuan komprehensif seseorang terkait ilmu psikologi selama dia kuliah. Jadi pengetahuan dia tentang psikologi itu selama 4 tahun apa? Biasanya pertanyaannya kayak gitu. Teori apa yang paling kamu ingat? Ya availability aja. Sesuai dengan apa yang diingat. Gitu ya. Oh ingat karena dulu bahas soal pendidikan waktu kelas dasar. Iya. Iya. Jadi kenapa nyebutnya itu? Ya karena ingatnya itu. Karena yang munculnya itu. Saya pernah, waktu waktu SD, saya dan beberapa teman lupa nggak ngerjain PR. Maka 5 orang ini, teman-teman saya semua nih, bestie saya semua waktu di SD itu, 5 orang ini tuh dipanggil ke depan kelas dipanggil, ya di depan kelas, kemudian ditanyain satu-satu, ya sama guru saya masih ingat saya Pak Tatang ya. Ya Allah berkahi hidupnya ya Allah, Pak Tatang ini soleh banget ya Allah ya, mau sabar sama kita ya. Pak Tatang ini nanya ke kita satu-satu. Hei kamu, kenapa kamu nggak ngerjain PR? Lupa Pak. Oke, gitu ya. Dia udah nggak jawab lupa. Orang kedua ditanya, B, kamu kenapa nggak ngerjain PR? Lupa Pak, lupa juga. Kita waktu itu bingung nyari alasan ya, yang ada ya, yang available ya lupa. C, kenapa nggak ngerjain PR? Lupa Pak. Terus nanya ke saya, Zen, kenapa kamu nggak ngerjain PR? Lupa Pak. Nah, ada teman saya satu lagi namanya Fajar. Si Fajar ditanya, Jan, kenapa kamu nggak ngerjain PR? Awas kalau kamu bilang lupa juga. Oh, si Fajar ini takut karena Pak Tatang galak ya. Waktu zaman saya kan, kalau zaman saya SD tuh ditempeleng, dicepret, cepret, dipukul pakai penggaris itu masih hal yang lumrah lah ya, nggak ada orang tua yang protes waktu itu. Ya karena itu bagian dari pendidikan kita waktu itu. Nah si Fajar ini takut, takut kalau jawabannya sama, dia akan dipukul, gitu. Yang lain semua udah nggak jawab apa, lupa. Apa yang dijawab oleh Fajar? Nah, ditanya sama Pak Tatang, Fajar, kenapa kamu nggak ngerjain PR? Awas aja, kalau jawaban kamu lupa. Jawaban Fajar adalah nggak inget Pak. Akhirnya sama Pak Tatang digaplok, digaplok, ditampar ya. Nggak inget itu lupa katanya gitu ya. Si Fajar nangis aja ya. Yang lain jawab lupa, aku malah nggak inget salah. Kenapa? Kenapa Fajar nggak kepikiran alasan lain? Kenapa? Karena yang adanya cuma itu. Tahunya dan ingatnya ya cuma itu. Nah, nanti heuristik itu teman-teman semua berkembang nih ya. Ilmu heuristik itu, nah di ilmu cognition, di jurnal-jurnal cognition ada istilahnya namanya priming. Priming. Nah, priming ini nanti kemudian yang bikin orang, kita tuh bisa mensugesti orang lewat priming.
saya melihat aktivis hipnosis di Indonesia masih pakai teori-teori yang lama ya. Coba teman-teman cek para jago-jago hipnosis Indonesia ya. Semuanya tuh masih pakai teori-teori Ericksonian ya. Itu tahun 60-an belum diupdate sampai sekarang ya. 60-an apa hipnosis selling. Itu mah udah Ericksonian udah pastilah. Tahun 60-an ya paling diupdate juga 70-an 80 awal ya. Padahal orang-orang cognition sekarang itu udah efek-efek sugesti sebagai bagian dari hipnosisnya udah nggak pakai Ericksonian lagi. Dia pakai istilah namanya priming, nge-prime. Dan nge-prime ini, efeknya jauh lebih. Jadi kalau hipnosis Ericksonian itu hanya mampu ngajak orang kemudian relax, mensugesti pikiran, mengeluarkan apa yang ada, dan sugestinya nggak bertahan lama. Kalau priming ini efeknya panjang. Efeknya nancelep banget dan orang diajak sadar. Ya, makanya kan yang cemoohan atau anekdot ini lelucon buat orang-orang yang dihipnosis. Karena saya kenal banget teman-teman. Ada juga nih di psikologi UGM lagi disertasinya S3-nya ngomongin soal itu ya, efek hipnosis ya, Mas Danang Baskoro, Danang psikolog akunnya itu. Ya kebanyakan gitu. Jadi lelucon atau bercandaan ke orang-orang hipnosis tuh gini. Para hipnotis tuh kurang ajar ya. Baru kenal udah ngajak tidur katanya. Jadi baru kenal aja udah disuruh tidur, relax gitu ya. Ya karena padahal nggak harus sebegitunya. Ternyata ada efek priming. Ketika orang diajak buat heuristik, orang bisa disugesti. Kenapa? Karena jadinya adanya itu. Itu yang pertama ya, namanya availability heuristic. Availability heuristic. Ya adanya cuman itu. Ya yang aku bisa memang cuman itu kayak gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian menyerah dan mengalah atas kehidupan yang terjadi pada dirinya, dia itu lagi kena yang namanya availability heuristic. Udahlah, aku mah putus asa, udahlah, kayaknya emang aku mah nggak bisa di bidang ini. Udahlah, aku mah apa atuh? Itu karena ini nih. Karena di dalam pikirannya adanya cuma itu. Taunya dan ingatnya cuma itu. Dan dia nggak kenal solusi-solusi lain. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya lagi banyak diundang ngomongin ini nih ya, di perusahaan-perusahaan, ngomongin life trap, inner child ya. Adanya cuma itu, taunya dan ingatnya cuma itu. Karena availability heuristic diperparah sama orang-orang yang punya isu di masa kecil dan kena life trap ya, berulang, ketemu orang berulang. Jadi pas SD punya masalah yang sama, pas SMP punya masalah yang sama lagi, pas SMA dapat masalah yang sama lagi, kuliah dapat masalah yang sama, rumah tangga masalahnya itu sama terus. Itu bisa jadi kena life trap gara-gara ini. Ya adanya cuma itu, dia nggak punya pilihan merespon lain selain responnya yang dia tahu sejak kecil. Hati-hati sama availability heuristic ya. Makanya nanti ada caranya gimana cara mengatasi heuristik. Tapi ada yang pertama namanya availability heuristic. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kena availability heuristic. Ketika availability heuristic itu ketika ditanya, oke, yang muncul di pikiran itu, tapi kemudian kita pikirkan lagi, ada nggak ya alternatif lain selain apa yang aku pikirkan ini? Itu ya. Tadi ketika ditanya, siapa tokoh psikologi? Ada nggak ya alternatif lain selain Kang Zen gitu ya di pikiranku gitu ya. Misalkan kayak gitu. Atau ketika ditanya, mau makan apa ya malam ini? Minggu ini mau dimasakin apa ya? Ayam lagi yang kepikirannya gitu. Apakah itu availability-nya itu? Dan macam-macam. Nah, termasuk availability heuristic juga dalam milih pemimpin negara ya. Masa pilihannya cuma orang-orang itu ya? Masa sih nggak ada sih akademisi, profesor yang kemudian bisa kita pilih gitu ya? Ekonom yang masa pilihannya itu lagi, masa Anies, masa RK, Ganjar, Prabowo, Puan, memang nggak ada pilihan lain gitu ya, kok itu lagi, misal itu availability heuristic, bahaya tuh kalau kita kena di availability heuristic. Yang kedua, jenis kedua yang disebut dengan representatif, ya. Jadi kita tuh kalau pakai sistem satu, mikir pakai sistem satu yang cepat ini. Yang pertama, hal yang yang pertama muncul, pertama terbesit, ya, yang memang adanya itu. Yang kedua, hal-hal yang memang kita sengaja membuat simbol tentangnya, atau membuat prototipe tentangnya. Contohnya gini, aku tuh punya ciri kalau orang yang baik itu pasti lembut bicaranya.
Nah, makanya kalau lagi ngewawancara orang, terus ada orang yang nggak lembut bicaranya, kayaknya bukan orang baik. Nah, itu tuh kata siapa? Ya namanya representatif heuristik, gitu. Nah, kita tuh suka bikin-bikin yang kayak gitu. Ah, orang Sunda nih ya, pasti suka bercanda. Ah, kenapa orang Sunda? Iya, biasanya orang Sunda itu pasti suka bercanda. Kalau orang Jawa gimana? Orang Jawa katanya suka jaga wibawa. Itu dari mana? Itu prototype. Kita membuat simbol seolah-olah semua orang itu sama. Kita pakai representatif. Ah, ini pasti marah nih. Ah, ini. Jadi kita udah keseringan ngebangun simbol yang membuat kemudian simbol-simbol itu jadinya sesuatu yang kemudian jadi shortcut kita. Ya, kita suka bikin shortcut atas sesuatu. Nah, waspadai juga shortcut ya, karena kemudian membuat kita ini nih error prone-nya apa? Error prone-nya salah mengambil kesimpulan. Gitu. Ya, kalau ini salah mengambil data, kalau yang representatif salah mengambil kesimpulan. Ya. Yang ketiga yang disebut dengan anchor heuristic. Anchor heuristic. Anchor heuristic itu kayak gini. Kita tuh selalu kena prior knowledge, jadinya aneh dengan situasi baru. Saya tuh gini teman-teman ya. Saya tuh dari 2018, 2019, dan 2020 itu sering banget bolak-balik Bandung Jogja. Sering banget bolak-balik Bandung Jogja. Sering banget, hafal banget, hatam betul naik kereta. Ya. Nah biasanya setiap kali mau naik kereta, itu itu suka beli yang namanya bolen coklat Mayasari. Karena di stasiun Bandung, dan memang kesukaan saya tuh itu ya, bolen coklat. Dan Mayasari menurut saya paling enak dibanding yang ada sari-sarinya lain ya. Kartika Sari, apa Sari. Saya paling suka Mayasari. Saya selalu beli itu. Nah, di tahun 19 sampai 20 tiap kali berangkat ke Jogja, saya selalu beli itu buat cemilan di kosan. Dan saya tahu harganya itu 45.000. Dan selama beberapa tahun itu, 2 tahun, 3 tahun itu nggak berubah segitu. Nah, teman-teman, kemarin saya beli. Ternyata satu kotak itu bukan 45.000 lagi. Ternyata 65.000 lagi. 65.000 sekarang. Nah, dipikirnya tuh langsung, kok jadi mahal? Nah, kita menilai, menyimpulkan bahwa, wah ini mahal nih. Jadi, seolah-olah kayak yang berkurang rasa enaknya. Kenapa? Gara-gara anchor. Gara-gara kita punya jangkar penilaian atas sesuatu. Gitu ya. Hah? Masa? Gitu. Pernah nggak teman-teman udah lama nggak beli sesuatu, ketika ternyata beli sesuatu, loh kok udah naik gitu. Kok harganya naik gitu ya. Jadi kasusnya mirip banget kalau naik kereta, kalau tiket kereta nggak pernah aneh ya, karena memang dari dulu pun, dari tahun 2018 pun, tiket kereta itu selalu menyesuaikan sama weekend dan juga jamnya. Kalau weekend itu memang gila-gilaan, harganya memang sama ya, 300, 400. Zaro beli gorengan. Aduh. Kalau beli gorengan bisa aja sering ya. Saya termasuk yang harga tiket yang kaget itu naik bis ya. Pernah suatu waktu harus ke Depok naik bis lagi. Dulu waktu S2 tahun 2020, 2011-12an itu bolak-balik naik bis Bandung Depok tuh apa ya? Bisnya tuh apa ya namanya? Yang warna biru tuh. Aduh, namanya apa? Aku lupa ya. Bis itulah. Bis apa ya namanya? Naik bis itu bolak-balik tuh hampir tiap minggu naik bis itulah. Tahu banget harganya. Pas naik bis itu lagi, ternyata sekarang harganya bukan 45.000 lagi. Berapa ya terakhirnya? MGI, benar. Itu MGI favorit banget. Ternyata naik gitu. Dan kita tuh masih kaget. Itu namanya anchor. Ini contoh aja ya. Jadi kita tuh punya prior knowledge, pengetahuan dulu tentang sesuatu, jadi kita pikir hal itu masih sama. Makanya lalu kita ngejudge, makanya tadi deh kata Mas Afik, gorengan sudah tidak lagi senikmat dulu. Ya, teman-teman tahu nggak es teh manis sekarang harganya berapa sih? Es teh manis yang teman-teman, yang paling murah yang teman-teman tahu aja, es teh manis itu berapa coba harganya? 6.000, 6.000 Iru ya. 1.000 ada 1.000 serius, Mas Abi 1.000.
tiga ribuan ya. Masih ada 1.000. Zaman saya kecil, zaman saya lagi nikmat-nikmatnya warteg. Warteg itu. 1.000 mah nggak manis ya. Kalau 1.000 mah kayaknya nggak manis, cuman manja. Oh, manja doang ya, belum tentu manis. Apa lagi? 3.000, 4.000-an ya. Zaman saya ingat masa-masa menikmati awal-awal teh manis itu berapa coba? 100 rupiah itu 4. Jadi 25 rupiah yang dikenyot itu loh. Teh manis yang plastik gede, yang yang ada esnya, terus dikenyot di pinggir jalan. Itu kayak gitu. Wah, kecilnya Mas Afik masih 500 ya. Kecilnya saya tuh 100 tuh dapat 4 waktu itu. Terus naik jadi 100, dapat 3, akhirnya lama-lama jadi 101 ya. Es teh manis yang dikenyot itu loh. Gitu. Itu contoh anchor ya. Jadi kita punya prior knowledge akan sesuatu pas datang, loh kok kayak gini ya? Loh kok beda ya? Jadi terutama ketika kita lama tidak melakukan sesuatu dan ternyata berubah. Nah, anchor heuristik itu terjadi sama orang-orang yang nggak agile ya. Orang-orang yang terdisrupsi. Orang-orang yang kemudian ya nggak mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru. Begitu. Itu kena dengan namanya anchor heuristik ya. Nah, hati-hati sekali lagi, anchor ini biasanya jenisnya ada 4 ini, dan keempat inilah cara kita kemudian mikir cepat. Yang available apa, yang representatif apa, yang rata-rata tuh kayak gimana. Kenapa ya? Kok restoran ini nggak ada kursinya? Makan sambil berdiri. Oh, karena di representatif kita, restoran itu ya harus duduk nyaman. Gitu. Kalau anchor, bayangan tentang pengetahuan kita tentang masa lalu di hal spesifik membuat kita kemudian merasa ada yang salah, ya, merasa cepat-cepat menilai dan ngejudge, kok berubah sih? Termasuk kalau kita lagi reunian, ya, reunian sekarang udah umur udah lama banget ya, udah beberapa tahun ya, misalkan Iru nih ya, Iru ketemu teman-teman nih seangkatannya di 2010. Kok beda, kok gak sama? Ya iyalah, karena di pikiran kita tuh anchor-nya tuh masih zaman kuliah, masih zaman zaman asik-asik lah masih gitu. Jadi beda tuh anchor. Dan terakhir ada heuristik karena afek ya. Itulah kenapa kita selalu salah menilai kalau terkena afeksi, terkena hormonnya, emosinya, perasaannya ya. Bisa jadi teman-teman yang kemudian PMS ya, atau bisa jadi karena lagi kondisi sedih. Ayo dong senyum dong. Gimana bisa senyum kalau memang sedih, kalau lagi kehilangan? Itu namanya afek heuristik, teman-teman. Ya. Nah, ternyata kemudian cara manusia berpikir itu di everyday decision itu pilihannya cuma 4 ini. Seringkali pakainya ini, apa yang available, representativeness-nya apa, anchor-nya apa, afeknya apa. Nah, ini karena saya jadi pengajar juga ya, dan juga jadi salah satu tim peneliti di pusat studi TNI juga terkait Psywar, psychological war dan propaganda. Orang-orang tuh pakai ini nih untuk untuk memproduksi narasi itu biasanya pakai 4 ini. Pertama, supaya hal itu tuh available tuh muncul. Jadi availabilitas tuh jadi top of mind. Kira-kira kalau ingat merek minuman air mineral kemasan, kira-kira ingatnya apa ya, teman-teman? Nah, itu top of mind. Availability heuristic. Kalau ingat tuh kan kata Mas Tanto Aqua. Ya. Tapi bisa jadi orang-orang nanti beda nih. Masuk. Aduh. Beda tukang nongkrong di dekat Tahu Sumedang ya, Rafi. Masuk. Nah, itu availability itu ngasih top of mind, ya. Kalau representatif apa? Jadi availability itu nyekokin orang dengan informasi yang banyak supaya dia tuh jadi top of mind.
Makanya sempat dulu banget ya, sempat Arman Maulana ditanya, Kang Arman, gimana sih caranya terkenal dan keren kayak Kang Arman dan Ben Gigi? Arman Maulana bilang, caranya supaya terkenal, gampang. Gedein uang promosi, bayar semua radio, suruh tiap jam nyetel lagu kita. Lama-lama orang akan ingetnya lagu kita. Nah, itu namanya availability heuristic, ya. Yang istilahnya bagaimana cara supaya hal itu available dalam diri kita? Mere exposure effect. Terus-terusan dipapar. Terus-terusan dipapar sama informasi itu, dia akan available dalam diri kita. Kalau kita pengen hafal surat, hafal Quran, ya mau nggak mau harus sering baca Quran, sering dipapar sama Quran. Terus aja, ya. Tuh, pantas Mas Perindo terngiang-ngiang, sengaja. Perindo Perindo punya media, dia papar tiap hari. Ya, makanya kita akan ingat iklan-iklan tertentu karena kita terus dipapar terus ya. Mere exposure effect ya. Saya juga jadi ingat, jadi ketika saya main, jadi saya beberapa hari diundang untuk ngisi di Purwokerto, sepanjang perjalanan itu terus diputar lagu itu ya, Mendung Tanpa Udan itu, jadi saya jadi apal. Apal ya, refnya apal, awa, dewe karo kue balapan, dewe tahun 2, bayangan besok, yen wis wayah omah-omahan, itu jadi apal, gara-gara terus diputar ya. Soundtrack rest area ya. Luar biasa. Itu availability. Kalau representatif caranya gimana? Kalau yang pertama dengan mere exposure effect ya, mere exposure effect. Kalau representativeness dengan cara apa? Relatedness dan engagement. Ya, gimana caranya orang itu bisa related sama kita? Oh, jadi aku tuh jadi bagian dari kamu. Jadi contohnya gini, pernah nggak sih ngerasa, diajak mikir, diajak untuk bilang, pernah nggak sih merasa, iya pernah, itu jadi related, jadi engage. Gitu ya. Pernah nggak sih kamu ngerasain bahwa aku ngerasa gitu. Jadi orang-orang yang related itu jadi representatif. Dia bikin simbol bersama. Jadi ada perasaan kebersamaan. Bikin orang jadi empati. Gitu ya. Cara orang punya anchor heuristik lewat apa? Lewat storytelling, lewat cerita, lewat narasi. Ya, makanya sekarang juga banyak iklan-iklan yang ngasih tahu bahwa dulu kami itu jadi orang-orang yang dapat diandalkan untuk ngedeliver kue-kue yang bisa dimakan tiap hari Lebaran. Sampai sekarang kita masih ngedeliver kue-kue di Lebaran. Siapakah saya? Oh, anchor-nya dapat. Kenapa? Ada storytelling-nya. Dari sejak dulu, ketika zaman kecil sampai sekarang, aku tuh udah ngedeliver hal itu. Ya, gitu. Betul, Raffi, memang ini mah dipakai banyak di ilmu ekonomi, heuristik. Karena tadi ya, tokoh orang-orang psikologinya pada dapat Nobel Ekonomi gara-gara ngomongin soal heuristik. Yang terakhir soal affect ya. Affect itu gimana? Dipaparnya dengan cara apa? Fear appeal, ditakut-takutin. Mau nggak misalkan ya kita mau jualan buku anak nih ya, misalkan mau nggak kita punya anak-anak yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak suka dengan ilmu-ilmu yang terpapar di dalam buku, anaknya nggak mau belajar, mau nggak punya anak kayak gitu, mau nggak meninggalkan generasi penerus yang seperti itu, makanya kasih buku. Dan buku anak tuh nggak semuanya bagus. Langsung sharing buku apa. Itu fear appeal. Orang akan terkena emosinya karena itu. Biasanya suka apa? Lewat 2 cara ya. Fear appeal, ditakut-takutin, atau dibuat senang, atau dibuat hal-hal yang kemudian menyenangkan. Nah ini makanya jadi cara kita kemudian untuk bisa memapar ya, nge-prime-nya itu sebetulnya caranya ini. Nge-prime-nya itu nanti ini. Walaupun nanti juga ada priming yang sifatnya lebih klinis, personal ya, non ekonomis juga ada. Ya, tapi kapan-kapan kita akan bahas lagi. Nah, gara-gara heuristik ini muncul kemudian yang disebut dengan algorithmic thinking, teman-teman. Ya, ini mestinya pakai C ya.
algorithmic thinking, ya, atau berpikir secara algoritma. Ya. Apa sih maksudnya algorithmic thinking itu? Algorithmic thinking itu, jadi gini, sebuah algoritma itu merupakan proses yang step by step, langkah demi langkah, yang secara reliable dapat diandalkan untuk bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang spesifik. Ya. Jadi algoritma itu langkah-langkah, urut-urutan cara yang kalau kita pakai itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu, itu bisa dipakai banget. Karena memang cara-cara itu, langkah-langkah itu dipakai untuk memecahkan hal itu. Kita buat algoritmanya, gitu ya. Kalau kita lagi pengen nyari salep atau pengen nyari make up terbaik di Bandung, toko make up terbaik, tukang make up terbaik di Bandung. Nah, nanti ada prosedurnya yang dilakukan oleh Google yang dia itu akan bisa memecahkan masalah kita, algoritma. Ya. Gitu. Nah, kita itu sekarang taunya konsep algoritma itu dipakai dan digunakan di teknologi dan matematika, kan gitu ya. Belajar algoritma, ya, ada permutasi, ada kuriwel-kuriwel logaritmanya. Tapi ternyata itu tuh datangnya dari mana? Jadi ilmu algoritma, logaritma itu kemudian ternyata dari memfungsikan, mencoba untuk mengabstraksi apa-apa yang terjadi dalam pikiran kita. Ya, kenapa? Itulah yang kalau kata Kahneman, our brains rely on algorithms every day to resolve issues. Jadi ternyata algoritma itu digunakan pada saat apa? Pada saat kita kemudian mencoba untuk menyelesaikan, memecahkan isu-isu tertentu. Begitu kira-kira. Loh, kok ini hilang ya? Oke. Ya. Nah, the important thing to remember, yang perlu diingat adalah algoritma itu adalah set of mental instruction yang unik. Uniknya tuh gimana? Uniknya terkait dengan specific situation. Makanya kita nggak bisa nebak algoritma sesuatu tuh susah ditebak. Nggak bisa diakalin algoritma itu. Karena apa? Situasinya spesifik. Ya. Sementara heuristik adalah general rule of thumb. Ya. Nah, makanya kalau andai aja cara berpikir kita seperti halnya algoritma, yang tiap kali punya isu atau masalah, kita buru-buru memproduksi step by step prosedur yang bisa diandalkan untuk memecahkan masalah, hidup kita baik-baik aja. Tapi sayangnya, kita lebih memilih pakai apa? General rule of thumb. Yaitu apa? Heuristik tadi. Pakai heuristik lagi. Pakainya yang mana? Yang tadi lagi. Yang mana yang tadi lagi? Availability lagi, representatif lagi, anchor lagi, efek lagi. Padahal kita bisa jadi punya step by step prosedur baru, ngikutin algoritma yang baru. Makanya algoritma selalu berubah. Karena isunya pun, isu spesifiknya pun selalu berubah. Tapi manusia mah nggak mau gitu. Manusia mah selalu heuristik. Errornya, jeprutnya, ngejepretnya gara-gara apa? Heuristik. Gitu teman-teman. Ya. Kapan terjadinya heuristik? Heuristik itu terjadinya kapan nih? Pertama, ya, ketika terlalu banyak informasi. Kita lagi mumet dan terlalu banyak info. Aduh, ini sepatu bagus banget, bagus-bagus lagi semuanya. Aku pilih yang mana ya? Itu nanti ujung-ujungnya bakal heuristik. Atau waktunya terbatas. Aduh gimana ya? Yang ini aja gitu ya. Aduh, nanti ditinggalin gitu ya. Yang kedua, yang keputusan yang diambil tuh nggak penting. Dan bayangkan, kehidupan manusia itu kita sering banget ngambil keputusan-keputusan nggak penting ya. Kira-kira bubur enaknya diaduk apa deh? Gitulah ya. Kalau yogurt sukanya yogurt yang plain apa yang blueberry, gitulah.
decision unimportant seringnya. Makanya heuristik terjadi paling sering dalam kehidupan kita. When there is access to very little information, akses informasinya kecil untuk digunakan dalam decision making, sama appropriate heuristic happens to come in mind in the same moment. Kalau kita udah kecampur-campur dengan heuristik yang 4 tadi, sehingga susah untuk bisa mikir dengan deliberatif. Gitu teman-teman. Ya. Sebelum kita ke diskusi dan sesi tanya jawab nih ya, masih ada waktu, alhamdulillah masih sekitar 15-20 menitan lagi. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi heuristik? Gini teman-teman. Kapan kita pakai heuristik? Ya. Kalau saya sih gini, setiap kali ada proses pengambilan keputusan, saya melatih diri untuk menipiskan heuristik. Nah, gimana caranya? 1, identify the goals. Goals itu bukan berarti pengennya apa, bukan berarti tujuannya apa, tapi ini nih, apa yang ingin aku capai dengan ngambil keputusan ini. Contoh beli sepatu. Sepatu ini tuh, tujuan beli sepatu itu supaya aku dapetin apa. Yuk kita identify lagi the goals-nya. Nah, biasakan identify the goal. Setiap kali mau ambil keputusan, identify the goals-nya apa. Duh, pengen makan. Tadi dulu nih. Goals makan. Kita makan yuk, cari tempat makan. Di mana ya kira-kira yang asik? Nah, kan mau ambil keputusan tuh. Oke. Goals makannya mau apa nih? Makan sambil chill, makan sambil healing, makan sambil rapat, meeting, makan sambil yang penting menuhin kenyang. Kenyangnya itu untuk energi baru atau kenyang untuk istirahat? Yang mana? Nah, identify the goal. Itu bantu kita reduce heuristik. Kenapa? Kalau kita punya kebiasaan reduce heuristik, insya Allah kedepannya akan aman. Begitu. Ya. Yang kedua adalah biasakan untuk memproses emosi-emosi kita. Memproses emosi itu bukan berarti memproses perasaan, tapi memproses apa? Cara kita merespon sesuatu. Ya. Contohnya gini, biasakan mengevaluasi respon kita terhadap kejadian di tiap harinya. Kalau disalip motor tiba-tiba marah, kita pikir, ada nggak ya respon lain selain marah? Oke, diem. Besok kalau disalip, aku coba diem, nanti bagaimana perasaanku terhadap respon itu. Nah, itu juga yang perlu kita lakukan untuk membiasakan diri terhindar dari heuristik. Ya, walaupun sekali lagi, heuristik alamiah akan senantiasa terjadi sama diri kita kalau kejadian ini muncul. Ya. Yang ketiga, selalu punya prinsip kayak gini, recognize all, kenali semua alternatif pilihan yang bisa kita pikirkan ketika mau ngambil keputusan, atau jangan mikir sama sekali. Gitu ya. Kenali semua alternatif berpikir yang bisa kita pikirkan ketika mau ngambil keputusan, atau jangan mikir sama sekali. Begitu kurang lebih cara reduce atau overcome heuristik. Alhamdulillah. Sudah 1 jam 15 menit saya berbicara. Waktunya kita untuk berdiskusi dan sesi tanya jawab ya. Barangkali ingin ada yang ditanyakan atau latihan kah? Nggak ada latihan. Mas Afik ya, kita ngobrol aja. Mbak Asti apa? Kak Asti emang bias, Kang? Emang bias? Emang bisa? Bisa. Emang bisa dalam ngambil keputusan nggak berpikir? Namanya heuristik. Heuristik itu pikiran kita diambil alih sama siapa? Sama si heuristik. Kenapa diambil alih? Jadinya yang available dikasih pilihan. Ini diambil. Cepat unconscious, kita nggak sadar, terjadinya otomatis dan pasti error, rentan error ketika diambilin sama otak kita. Dia ngasih pilihan 4. Mau mikir yang available, mau mikir yang representatif, mau mikir yang anchor, atau mau mikir yang affect. Artinya apa? Bisa kita ngambil keputusan nggak pakai mikir.
Dipilihin sama siapa? Sama heuristik. Tinggal nanti milih Kak Asti. Kak Asti mikirnya yang mana? Yang availability heuristik, representativeness heuristik, anchor heuristik, atau effect heuristik. Begitu Kak Asti. Kebayang ya? Jelas? Oke? Cus? Kang, izin tanya Kang. Oke, gimana Mas Afik? Eh, yang bulan lalu kan Curse of Knowledge, terus Ya. tadi itu kepikiran kan heuristik ini kayak udah pikir cepat, udah pokoknya inilah gitu. Terus kan tadi ada yang teorinya Kahneman ya? Aduh, apa sih Kahneman. tadi? Ya, itu kan ada complex decision sama satunya yang heuristik. Apakah Curse of Knowledge ini hmm, dia munculnya untuk yang complex decision aja atau sewaktu-waktu bisa mempengaruhi kita jadi nggak berpikir heuristik untuk hal-hal yang daily gitu kan. Kalau dipikir-pikir heuristik ini nggak selama nggak salah apa ya, bukan suatu hal yang negatif aja gitu, karena kalau kita buat hal-hal yang gampang mikirnya kepanjangan prosesnya gitu juga, kalau dipikir-pikir aneh, tinggal makan aja kenapa harus sampai jauh banget mikirnya. Jadi positif Betul. juga, cuma kayaknya memang kadang karena kebiasaan kayak gitu, hal yang harusnya dipikir tadi ya pakai step by step jadi enggak. Nah, kaitannya Betul. gimana Kang sama Curse of Knowledge gitu sih. Makasih. Mantap pertanyaannya. Ya, kalau curse of knowledge posisinya ada di mana? Nah, biasanya para peneliti itu memposisikan di dua tempat. Yang pertama, complex decision yang kebablasan. Bukan cuma slow, tapi pakai very slow. Bukan cuma conscious, tapi overthinking. Bukan cuma effortful, tapi sampai ke istilahnya apa ya, wasted ya. Kalau istilah apa itu wasted itu di permainan apa sih, game apa tuh namanya yang wasted ya. Bukan cuma reliable tapi overconfidence. Nah, di satu sisi yang complex decision making over. Tapi di sisi lain ada juga peneliti-peneliti yang bilang bahwa curse of knowledge itu masuk juga ke yang ini nih, anchor. Karena ngerasa aku punya pengetahuan tentang itu, maka yang ada di pikiranku ya seperti itu, gitu. Ya, contohnya gini ya, apa? Jadi bapak mertua saya tuh sama kayak saya. Kasusnya tuh karena udah jarang ngurusin keuangan, dan kalau urusan hal-hal apa-apa tuh bayar-bayar biasanya sama mamah mertua saya. Makanya beliau tuh kaget ketika bayar makan, kan makan keluarga, pas bayar makan, pas bilnya tuh nunjukin harga 700.000. Ah, 700.000? Bukannya 150.000 biasanya gitu. Padahal biasanya itu terakhir beliau bayar itu untuk makan keluarga itu udah tahun 90-an. Itu udah jauh banget apa namanya? Jauh banget range harga. Nah, itu curse of knowledge ya. Kadang-kadang pengetahuan dalam bentuk prior knowledge juga membahayakan. Tapi tadi poin Mas Afik betul ya. Memang heuristik ini tidak selamanya negatif. Ya, dia diciptakan juga untuk melindungi kita kan. Betul tadi ya. Kebayang kalau kita mau milih makan aja, riset dulu gitu ya. Makan apa yang kemudian alternatifnya apa, keburu meninggal ya, nggak jadi makan. Begitu Mas Afik kira-kira. Ada tanggapan mungkin dari Kak Asti, Mas Afik? Aman? Aman ya? Oke, dari Rafif nih, apakah heuristik ini juga bisa berefek terhadap seseorang yang mengalami overthinking? Justru gini, justru overthinking itu hasil dari deliberate thinking, tapi bukan terkait objek. Ya, jadi gini, overthinking itu selalu terhadap proses yang ini nih, proses yang slow,
Jadi overthinking itu salahnya apa? Salah objek dalam berpikir. Ya, objek berpikirnya itu dirinya. Objek berpikirnya itu nggak pas, gitu. Bukan cara berpikirnya. Ya, jadi kemudian nanti ketika disebut complex decision atau ini tuh, apakah kemudian apa? Apakah kemudian tadi apa ya? Heuristik ini efeknya ke overthinking, justru heuristik ngebantu. Jadi kalau kita overthinking, justru yang penting pasrahin aja ke heuristik. Justru malah heuristik ngebantu orang-orang yang overthinking. Dia akan diambilin keputusannya sama si ini nih, sistem satu, si otak sistem satu. Diambilin secara instingtif. Gitu. Masalahnya percaya enggak, tinggal gitu kan ya. Nah, soal percaya nggak percaya balik lagi. Nah, justru efek dari heuristik adalah justru malah sebetulnya ngebantu seseorang yang mengalami overthinking. Karena orang yang overthinking itu dia kemudian salah dalam memahami, salah dalam memilih, salah dalam memikirkan objek yang harusnya dipikirkan. Gitu, Viv. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Dari Dian. Mungkin nggak sih, Kang, kondisi ekonomi seseorang yang kurang menjadikan ia tidak punya banyak pilihan? Wah, betul banget. Makanya ada tokoh namanya John Joss, ya. John Joss punya teori namanya System Justification Theory. Beliau bilang kayak gini, John Joss, terus kemudian ada lagi Tom Tiller punya System Justification Theory. Dia bilang gini, orang-orang yang jadi miskin itu pada akhirnya merupakan sebuah bawaan. Jadi miskin itu akan diwariskan. Bukan cuma keadaan ekonominya, tapi juga mentalnya. Kenapa? Karena dia akan terkena, betul, yang namanya availability heuristic. Orang tuaku aja nggak punya pilihan lain, gitu. Nah, makanya berat memang. Jadi mereka tuh menjustifikasi sistem. Aku miskinnya karena memang aku begini apa adanya, ya memang aku akan turun-temurun seperti ini, gitu. Itu namanya system justification. Menjustifikasi sistem yang terkena dan tersemat pada dirinya. Aku nggak bisa keluar dari sistem ini. Aku miskin, selamanya aku miskin. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya kayak gitu, dia betul banget. Orang-orang yang miskin paling sering terkena availability heuristic. Malah jadi teori. Ya kalau John Joss sama Tom Tiller, namanya availability heuristic. Begitu. Dari Kak Muhsin, Kang, andaikan ada beberapa kasus, gimana ya? Andaikan ada beberapa kasus masuk ke heuristik, mulai dari mana memulihkan atau merubah kebiasaan tadi ya? Caranya yang tadi saya share tadi, cukup 3 ini aja. Jadi semua penelitian yang terkait bagaimana cara mengelola heuristik, tipsnya itu 3 ini. Ya, banyak banget. Ini udah jadi tips yang kemudian tips yang akan tersebar di banyak-banyak website. Jadi kalau teman-teman cari-cari kata heuristik, how to overcome heuristik, pasti tiga kata kunci ini jadi bahasan. Walaupun nanti masing-masing akan beda, karena ada juga yang mempreteli identify the goal itu dibagi lagi jadi berapa langkah, process your emotion atau respon ini dibagi jadi berapa langkah. Tapi setidaknya langkah-langkahnya 3 hal ini. Kamusin ya. Begitu kira-kira. Dan bukan cuma pulih, tapi kita jadi sadar. Karena heuristik bukan penyakit ya, kita akan kena pasti heuristik. Tapi ya tadi ya, gimana caranya kemudian kita tetap bisa punya kendali. Dan oke, untuk hal-hal yang sifatnya remeh-temeh sepele ya aku serahkan ke heuristik lah. Tapi untuk hal-hal penting, untuk hal-hal yang kemudian berjangka panjang, ada goals-goals yang ingin aku capai di dalamnya, aku nggak heuristik. Gitu. Ya. Kak Amanda, apabila manusia melakukan konsumsi
secara tidak rasional. Apakah secara langsung dicap heuristik? Dan apakah itu hal negatif atau perilaku normal? Justru gini ya, saya juga kan ngajar psikologi konsumen ya, mempelajari banget consumer psychology. Bahkan S3 saya itu tadinya mau ngomongin soal economic psychology, psikologi consumer. Bahkan dekan Fakultas Psikologi UGM itu orangnya psikologi ekonomi banget. Dan beliau tadi ya artikelnya Pak Rahmat Hidayat ya, 50 tahun menggali tentang, nanti mungkin aku share ke Hani atau Nida untuk share di grup aja kali ya, artikel Pak Rahmat itu bagus banget. Tapi jawabannya gini, justru alaminya orang itu ketika mengkonsumsi, belanja, membeli, itu memang heuristik. Gitu. Justru aneh ada orang yang kalau mengkonsumsi tidak heuristik. Begitu ya. Nah, betul kata Ndarin ya, Teh Ririn nih. Justru orang-orang di marketing, orang-orang ekonomi mempelajari bagaimana mengarahkan heuristik orang ke produknya. Gitu, betul. Makanya dipakai banget ilmu-ilmu heuristik ya. Gitu. Karena itu tadi upayanya adalah supaya orang tadi availability-nya produk kita, representatifnya adalah produk kita, apalagi tadi anchor-nya adalah ingat-ingat sama produk kita itu. Kayak saya misalkan milih parfum itu ternyata wewangian yang dulu sering digunakan sama ibu saya gitu. Mama juga dulu sering, ternyata di kepala saya ada anchor gitu terkait wangi-wangi tertentu. Menarik tuh kalau dibahas ini ya. Nah, memang heuristik ini tadi ya, dibahas di sejarah awalnya adalah dia yang kemudian mengubah konstelasi keilmuan ekonomi dan juga psikologi tentu. Arahnya jadi ke sana. Begitu kira-kira Kak Amanda ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya, berkomentar? Boleh. Iya tuh Kang buat belajar, membuat orang menjadi heuristik Kang. Kan kayaknya memang daripada orang heuristiknya sama yang nggak baik kan, mendingan kita Bener. buat baik jadi baik. Bener banget. Setuju banget. Setuju. Itu goalsnya memang tujuannya ke arah situ. Dan memang dipakai banget ya, Rin. Jadi kemarin tadi aku bilang ya, awalnya heuristik ini dipakai buat nunjukin bahwa ilmu ekonomi, paradigma asumsi dasarnya tuh, asumsi fundamennya tuh salah. Nah, setelah dikasih tahu itu, orang ekonomi nggak pundung, nggak marah, malah dipakai benar-benar buat mempelajari perilaku manusia. Nah, orang psikologi mah malah ninggalin itu. Orang psikologi mah sibuk sama wellness, well-being, kebahagiaan. Yang penting mah bahagia pas lagi bisa belanja ya. Begitu kira-kira. Nah, itu kata Rafif ya. Keluh kesah seorang marketer, perkara penjualannya nggak naik-naik, sampai belajar hipnomarketing. Yang terhipnosis malah dirinya sendiri. Ya, si pelanggan yang nggak terhipnosis, dia yang terhipnosis. Ya, aduh, luar biasa. Tolong buka kelas buat copywriting dan storytelling untuk bisnis. Wah, itu mah banyak orang lain lah yang tokohnya. Soalnya kalau kayak gini tuh orang tuh suka butuh bukti ya. Nanti kan pada nanya, Kang Zen emang bisnisnya apa? Jualannya apa? Enggak, emang bukan orang bisnis aku mah. Biarlah copywriting dan storytelling mah belajar aja dari dewa tuh ya. Begitu, sama-sama berasa ketampol sebagai lulusan ilmu ekonomi. Nampol. Kita aja orang psikologi arahnya belajarnya ke sana. Jadi tren belajarnya psikologi itu justru kita mengadopsi banget orang-orang di ilmu ekonomi sekarang. Ya, cara melakukan research, paradigma berpikir, memperlakukan manusia dalam penelitian, memperlakukan ilmu dalam kemaslahatan. Karena orang-orang psikologi itu sekarang tuh sok spiritualis dan menjauh dari perilaku manusia. Ya, entah kemana, jadi ngawang-ngawang teori-teorinya teh psikologi teh. Begitu ya. Kalau lagi di situasi yang buru-buru atau ada tekanan sering pada heuristik, iya betul.
Betul, ya nggak apa-apa. Makanya gini, supaya heuristiknya tetap dalam kendali, tadi bangun kebiasaan yang 3 tadi, supaya heuristiknya kita pun memang dalam kendali. Heuristiknya kita pun, instingtifnya kita tuh udah terlatih. Ya, kayak orang yang latihan terus nendang, sampai nendangnya itu instingtif aja, jagonya itu. Orang latihan mana sampai sambil jungkir balik pun hasil panahnya tetap akurat. Nah, itu yang kemudian harus dilatih. Ya, deliberative thinking, effort kita tuh supaya ketika dalam kondisi tertekan, instingtifnya kita tuh masih oke dan keren. Begitu. Begitu, Ain. Ya. Oke, ada yang mau bertanya, sharing lagi atau enggak? Kalau enggak, bisa kita akhiri ya. Silahkan menguji cobakan Terin ya. Tadi ya, 4 heuristik tadi. Silahkan diuji cobakan, dijadikan formula ya. Malah bisa jadi nanti Terin bikin training sendiri ya buat timnya. Oh, lewat teori ini aku breakdown gimana caranya supaya heuristiknya itu ke available-nya tuh kita gitu. Representatifnya adalah kita. Anchor-nya itu adalah storytelling dan pengalaman ketika membaca atau menggunakan produk-produk dari kita. Itu seru tuh. Nah, tapi saya sharing ilmunya aja, teorinya aja. Kang mau nanya lagi, apakah kemajuan teknologi seperti e-commerce semakin membuat manusia menjadi heuristik? Ya, betul. Jadi e-commerce itu, terutama teknologi algoritma itu kan ngemanjain kita ya. Nah, makanya gini, makanya sekarang ada namanya artificial intelligence, yaitu intelijensi atau kecerdasan buatan yang sengaja menangkap pola-pola heuristik kita supaya kita lebih dipermudah hidupnya, kalaupun mau heuristik. Jadi supaya heuristiknya kita tuh dibuat lebih bener lah, nggak error prone tadi, nggak cenderung error. Makanya dibikinin sama AI. Nah, makanya kan pada takut tuh, jangan-jangan nanti suatu saat AI akan menggantikan kita, gitu. Ya karena memang arahnya ke arah sana, betul. Jadi semua teknologi arahnya ke situ. Arahnya gimana caranya heuristiknya terkendali, gitu. Memang betul arahnya ke arah sana. Begitu. Seru ya? Alhamdulillah ya. Memang mendalami psikologi kadang-kadang seru, kadang-kadang ya. Seringnya kan orang ngomongin psikologinya itu psikologi klinis ya, depresi, stres, ya gitu. Kalau udah kejadian lambdanya Google, AI punya kesadaran. Iya ya, banyak ya film-film yang kemudian AI jadi ngambil alih kehidupan kita ya. Nah, itu yang justru ini batasan-batasan itu yang lagi coba dideliberatifkan ya. Gitu ceritanya. Mangga ada lagi. Jadi memang kelas mendalami psikologi ini kelas-kelas teori ya, bukan kelas praktek kayak workshop-workshop yang diselenggarakan. Jadi nggak ada prakteknya. Silahkan simpulkan sendiri, breakdown sendiri. Kira-kira bisa dipraktekkan apa nih ilmu ini di kehidupan sehari-hari ya. Begitu kira-kira. Buat bulan depan, insya Allah kita akan bahas tentang defensive attribution ya. Ini juga bahasan yang sekarang lagi hits juga nih ya di beberapa jurnal internasional. Heuristiknya manusia dikendalikan oleh teknologi, iya betul. Kan tadi ya, salah satu ciri heuristik itu adalah error prone. Jadi instingtifnya kita tuh cenderung error. Nah, sama AI, sama teknologi, sama mesin diarahin. Si algoritmanya itu cara dibikinin algoritma supaya ketika kita heuristiknya agak benar. Itulah makanya AI aplikasi itu ngandelin data-data perilaku manusia untuk ngarahkan mereka. Kalaupun nyasarnya tuh ke arah yang tepat. Jadi nyasarnya manusia tuh kalau ngikutin, ya gue males mikir nih jalannya belok kanan apa belok kiri, ya udahlah ngikutin suara maps aja, nyampe aja. Gitu. Betul, Dian, arahnya ke arah situ. Teknologi itu kan memudahkan kegiatan kita. Nah, kita pengen heuristik. Nah, teknologi kita arahnya mempermudah hal itu.
Kang, gimana heuristik ini bisa dipakai di user researcher ya? Bisa bantu breakdown kebutuhan. Betul, betul banget. Jadi gini, heuristik itu, jadi gini ya, kalau kita sebagai konsultan, sebagai ya konsultan ya, kan konsultan itu kan kerjaannya adalah mencarikan alternatif solusi yang paling efektif buat klien. Tools yang suka saya pakai itu tools heuristik, Gina. Jadi saya tanya, apa sih yang kemudian kamu ingin selesaikan? Prosesnya gimana? Oke, aku bikinin algoritma berpikir, logical framework analysis-nya, supaya nyampe ke solusi yang diinginkan sama si user atau klien. Nah, supaya solusi yang kita kasih itu jadi heuristik di kerjaannya mereka. Ya, jadi betul, kita jadi sebagai consultant atau sebagai researcher, kita ngasih si user itu pengalaman heuristik yang tadi tidak error prone, begitu. Nah ini makanya ya, ini hanya pemantik aja nih. Aku sharing soal heuristik, aplikasinya bisa dipakai di mana-mana, banyak banget. Kalau teman-teman juga mulai googling atau browsing jurnal-jurnal penelitian soal heuristik juga, wah itu pasti menarik tuh. Pasti penelitiannya tuh lucu-lucu, insightful, mind hack gitu ya, yang ada di media-media itu kan, itu tuh bentuk abstraksi ringannya dari hasil-hasil penelitian ngomongin soal heuristik sebetulnya. Gitu. Begitu kira-kira. Ada lagi? Silahkan. Ayo. Aman ya? Ini masih direkam ya? Oke. Aman ya. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti pertemuan heuristik kita bisa segera diakhiri. Tidak usah deliberatif lagi ya, kita instinktif aja mengakhiri acara ini. Tapi seperti biasa, mari kita berfoto bersama dulu. Silahkan di open cam. Wah, Anida lagi di jalan nih, mau ngeronda nih ya. Boleh open cam semuanya. Aduh, Adit lagi staycation, gaya. Mari kita berfoto, Dian, Rafif. Dihitung sampai 2. Wah, Iro lagi jalan kemana, Iro? Oke. Yuk, mari kita foto. Han, bisa fotoin? Iya Pak, bisa. Ya udah siap. Boleh senyum. 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke, hatur nuhun, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan depan ya, ngomongin defensive attribution, atribut-atribut yang membuat seseorang wow ya dalam kehidupannya. Apakah wow dalam kehidupannya? Simak terus nanti teaser-teasernya di Sintesa Zen Permana. Ya, hatur nuhun. Thank you.